Jembatan Wai Gebang di Provinsi Lampung nyaris putus seusai terendam air akibat hujan deras. Jembatan tersebut diketahui merupakan penghubung antara Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung ataupun sebaliknya. Akibatnya, kendaraan yang hendak melewatinya pun dialihkan ke jalur alternatif. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana, sudah bergabung bersama kami Bayu Saputra, jurnalis Tribun Lampung yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Bayu. Halo, selamat siang, Selamat siang Bayu. Tribuners. Ya, Ya, bagaimana bisa Anda gambarkan kondisi jembatan Wai Gebang dari hasil pantauan terkini Anda di lokasi? Apa sebenarnya yang menjadi penyebab utama nyaris putusnya jembatan tersebut? oke, rekan dia, bahwasannya jembatan putus ini ataupun yang menghubungkan antara Kabupaten Pesawaran dengan Bandar Lampung dikarenakan adanya tumpukan-tumpukan sampah yang ada di bawah jembatan tersebut, sehingga saat meluapnya air dan tidak terbendung lagi, sampah-sampah tersebut mengakibatkan jembatan amblas, begitu rekan Dea. Ya, lalu bagaimana dampak yang ditimbulkan dari nyaris putusnya jembatan ini dan juga kondisi lalu lintas di sana bagaimana? Dampak dari amblasnya jalan provinsi ini mengakibatkan masyarakat yang melintas di jalan tersebut tidak bisa sama sekali dan lumpuh total untuk jalan provinsi ini. Dan dapat dipastikan jembatan ini sudah berumur sehingga membutuhkan penanganan yang lebih lagi, sehingga proses evakuasi untuk jembatan tersebut bisa berjalan. Ya, dari pantauan Anda, Bayu, dan juga informasi yang sudah Anda dapatkan, apakah sudah ada penanganan dari pihak terkait? Oke, berdasarkan informasi dari masyarakat dan tadi sudah diwawancara juga Bupati Pesawaran, Bapak Denny Ramadona, dan Bapak Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Bapak Febrizal Levi Sukmana, bahwasannya untuk sementara akan ditangani untuk jembatan darurat, sehingga masyarakat yang menggunakan moda transportasi kendaraan bermotor bisa melintasi. Pada siang hari ini berdasarkan informasi dari Pak Febrizal, bahwasannya sudah dan optimis bisa digunakan untuk masyarakat yang berlalu lalang. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait ambrolnya jembatan ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama pihak-pihak terkait. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Membuat jembatan alternatif dari pohon kelapa. Dari pohon kelapa nanti kita rangkai jembatan darurat, nanti kita fungsikan untuk kendaraan bermotor. Jadi kalau untuk mobil sementara ini dalam sehari 2 hari ini belum bisa kita fungsikan. Akan dipasang di jembatan itu ya Bang ya? Ya, nanti ketika nanti flat, ini alat berat sudah dari PUPR, informasi sudah mau nyampai untuk insya Allah lah secepatnya untuk jembatan ini bisa di flat. Jadi mobil yang donasi yang istilahnya yang mobil-mobil biasa udah bisa lewat. Tapi untuk sementara kita untuk menyelamatkan yang pengendara motor supaya bisa melewati yang dari Marga Pondok ke Bandar Lampung, Bandar Lampung ke Marga Pondok. Berdasarkan pengamatan dari kita sendiri, ada nggak Bang korban yang melintas tadi Bang? Alhamdulillah. Jadi kejadian semalam berdasarkan informasi saya dari aparatur saya tidak ada korban, baik itu jiwa boro-boro, alhamdulillah. Demikian juga pun dengan kendaraan atau motor yang nyemplung, artinya nggak ada. Alhamdulillah tidak ada memakan korban jiwa maupun korban secara material. Karena memang kejadian begitu tengah malam tadi ketika memang posisinya masih sunyi. Ya. Jam berapa tuh kejadian itu Bang? Sekitar memang belum persis kapan kejadiannya, tapi memang tadi subuh sudah ada laporan bahwa memang tanah jembatan ini sudah terjadi seperti ini. Persisnya kita kurang tahu. Siap. Dan hasil dari cuaca yang buruk ini diantaranya berdampak di Desa Gebang. Ini terjadi jembatan longsor. Tadi malam kejadiannya yang berakibat lumpuh. Sangat lumpuh sekali, jangankan motor, mobil pun tidak bisa terlewati. Ini karena memang murni faktor dari cuaca yang begitu ekstrim.
Untuk kerusakan jembatan Parah hampir 90%. 90% ya. Tingkatan parah untuk jembatan itu hampir 90%, sama sekali total tidak bisa terpakaikan. Jadi memang perlu jembatan yang baru untuk dengan adanya hujan besar tadi malam, terjadilah jembatan yang putus. Saat ini kita melakukan upaya penanganan bersama dengan stakeholder terkait dari jajaran TNI, dari dinas PU, bersama dengan pemerintah setempat, dengan akses jalan ini, karena ini akses jalan nasional sehingga tadi sudah dilakukan rapat terbatas bersama Bupati dan terkait. Saat ini kita melakukan pengalihan arus, baik yang dari Bandar Lampung menuju Padang Cermin ataupun dari Padang Cermin menuju Bandar Lampung. Ini sebagai upaya sementara. Ini kita sedang lakukan pembuatan jembatan darurat khususnya untuk roda 2 untuk dapat dilalui. Sedangkan untuk penanganan di jembatan ini nanti kita menunggu dari jalan nasional untuk pemasangan plat dan sebagainya. Dan kabarnya selain di Masalah wilayah lain ini tentu dengan curah hujan yang cukup tinggi, ini imbauan kami khususnya warga yang bertempat tinggal di bantaran sungai ataupun di wilayah yang berpotensi banjir untuk bisa antisipasi dan diaktifkan kembali pengamanan swakarsa untuk memberikan peringatan kepada warga yang tinggal di sekitar. Pak Asoli, ya. Pak Asoli, bisa ceritakan kejadian ini semalam kan kira-kira pukul jam 12 malam banjir di sini ya seluruh kampung kena semuanya. Kita lihat di situ di jembatan banyak sampahnya, tidak bisa lewat air itu, jadi kedorong sama sampah, jadi ini jembatannya jebol. Kira-kira pukul 3 malam. 3 malam. Jam 3 jebolnya itu, karena jam 1 jam 2 masih utuh jembatan itu. Jadi jam 3 malam jebolnya. Pagi ya Pak ya? 3 pagi ya? Pagi. Ada korban nggak Pak? Nggak ada korban. Dengan desa? Desa ke Bang Induk. Bang Induk menuju desa Padang Cermin. Ya, Padang Cermin. Kita apa RT? RT siapa? Gopar. Gopar. Kita ke Marung. Berapa? Sana. Daerah apa? Lara. Terus dalam apa macam Banyak ya? banyak. Kalau kecil kronologinya kayak mana Pak? Kejadiannya berapa Pak RT? Pas kalau awalnya sih retakan dari jam 1. Jam 1. Nah, kemudian dia 4 tahun. Itu kita cek ya? Ya. Oke. Karena disaksikan langsung dari segini. Dapat jam 3 itu mulai kami tahan untuk yang lewat. Ada kendaraan yang sempat melintas nggak saat mau konsen? Nggak ada. Nggak ada korban katanya ya? Karena kami tahan untuk yang lewat nih. Oh begitu ada ledakan langsung Ya, enggak boleh. Akibat arus deras dan memang jembatan yang mungkin sudah berumur juga karena itu dari tahun 80 jembatannya 81. Kalau lalu saya langsung berkoordinasi dengan Provinsi Lampung, Pemda Provinsi melalui Kadis PU mewakili Pak Gubernur Pak Levi bahwa akan ada penanganan khusus terkait tentang jembatan ini. Yang pasti penanganan darurat akan dilakukan. Pemda Kabupaten Pesawaran dan Pemda Provinsi membagi tugas masing-masing. Pemda Pesawaran membuat jalur alternatif. Pemda Provinsi segera menangani badan jembatan yang runtuh tersebut yang akan digunakan pakai teknis jembatan darurat. Cross girder. Ini Pak, izin untuk penanganan normalisasi sungainya bagaimana? Ada nggak? Segera nanti ada Kadis Ini Pak Kadis Bina Marga ini Kabupaten Sawaran. Normalisasi sudah. Ini adalah arus deras, dan lalu ada tumpukan sampah yang menumpuk di tengah-tengah jembatan sehingga arus air meluap dan meruntuhkan abutmen kanan kirinya seperti itu. Jadi kalau normalisasinya itu adalah sungainya sudah kita normalisasi, tapi ini karena memang arus yang cukup deras dan adanya material yang menumpuk sampah sehingga menyebabkan dorongan yang kuat bagi konstruksi bawah dari jembatan tersebut. Ini pakai penanganan darurat dulu. Kira-kira berapa ini Pak bisa digunakan itu? kita akan segera koordinasi hari siang ini. Kami sudah dapat izin untuk pemindahan jembatan cross girder
balai, dia juga koordinasi sama balai. Insya Allah dalam hari 2 hari ini udah berdiri. Kalau untuk roda 2 sendiri kapan Pak? Roda 2 hari ini. Hari ini Pak ya? Allah dia pakai penanganan darurat yang sangat darurat lah. Untuk roda 4 sendiri atau 1-2 hari atau berapa hari Pak? Ya sekitar 1-2 hari lah. 1-2 hari. Targetnya kita juga berusaha secepatnya. Siap. Kalau dari kabupaten fokus